Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dan Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Maisha Fadilah dengan NIM 230161558. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian administrasi pendidikan, fungsi dan proses, tujuan, pentingnya administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Dengan mata kuliah pada hari ini yaitu administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, sesi 0167. Baiklah, pada materi pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Pengertian dari administrasi pendidikan ialah tindakan manusia dalam pendidikan agar semua daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Menurut Aziz 2016 halaman 3, tindakan yang dimaksud berupa rangkaian kegiatan dan seluruh proses dalam penyelenggaraan pendidikan baik dalam organisasi maupun lembaga pendidikan. Administrasi pendidikan juga merupakan keseluruhan proses kerjasama baik dua orang atau lebih dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dipertahankan secara efektif dan efisien. Jadi disimpulkan bahwa pentingnya kita sebagai pelajar atau calon guru dalam mempelajari administrasi pendidikan ialah yang pertama itu kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar. Yang kedua itu kita dapat mengetahui bagaimana proses-proses berjalannya suatu administrasi pendidikan yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu fungsi dan proses administrasi pendidikan. Ada beberapa fungsi pentingnya di antaranya yaitu pertama perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan pendidikan, strategi, sumber daya yang diperlukan untuk mencapai. Contohnya yaitu seperti kepala sekolah membuat rencana tahunan sekolah yang mencakup tujuan peningkatan nilai rata-rata ujian siswa sebesar 10%, peningkatan pelatihan guru, serta perbaikan fasilitas sekolah. Yang kedua itu yaitu pengorganisasian, yaitu organizing, mengatur sumber daya termasuk guru, staf, siswa, serta fasilitas agar proses pendidikan berjalan lancar. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk melaksanakan tugas mereka. Yang keempat itu ada pengawasan atau kontrol, yaitu mengawasi pelaksanaan rencana dan menilai hasilnya serta melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Yang kelima itu ada koordinasi, yaitu menghubungkan berbagai komponen dalam sistem pendidikan agar dapat bekerja sesama dengan baik. Ada juga proses administrasi pendidikan, yaitu yang pertama perumusan tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pendidikan baik di tingkat individu, siswa maupun institusi. Yang kedua itu adalah pengumpulan sumber daya, yaitu mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya termasuk tenaga kerja, material, dan finansial. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, yaitu melaksanakan program dan kegiatan pendidikan sesuai rencana yang telah dibuat. Yang keempat ada evaluasi, yaitu melakukan penilaian terhadap pencapaian, tujuan, dan efektivitas program yang telah dijalankan.
Materi ketiga itu tujuan administrasi pendidikan, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Ada beberapa tujuan dari administrasi pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua itu ada optimalisasi sumber daya, itu manfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga proses pendidikan dapat berjalan efisien. Yang ketiga ada mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membantu mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu mengurangi pemborosan dalam penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas program pendidikan. Yang kelima itu ada penciptaan lingkungan yang kondusif, yaitu membangun lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dan mengembangkan potensi siswa. Ada yang materi keempat, yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan sangat penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama pengelolaan yang efisien. Administrasi pendidikan membantu pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan agar berjalan secara sistematis dan efisien. Yang kedua itu ada pencapaian tujuan pendidikan, yaitu administrasi pendidikan membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju pencapaian tujuan pendidikan secara efektif. Yang ketiga itu adalah peningkatan kualitas pendidikan, yaitu administrasi yang baik akan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran hasil pendidikan. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi, yaitu administrasi pendidikan memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi yang berstruktur sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki. Yang kelima itu ada pengambilan keputusan yang tepat, yaitu administrasi pendidikan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi ruang lingkup administrasi pendidikan. Ada beberapa ruang lingkup administrasi pendidikan, yaitu yang pertama manajemen administratif, yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua itu ada manajemen operatif, itu manajemen operatif adalah kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Ada juga ruang lingkup administrasi yang lainnya, yaitu administrasi kurikulum, yaitu mengelola dan merencanakan kurikulum sesuai tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Ada juga administrasi personalia, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan mulai dari rekrutmen, pengembangan hingga penilaian kinerja. Yang ketiga itu ada administrasi siswa, yaitu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik seperti pendaftaran, penilaian, dan layanan bimbingan konseling. Yang keempat itu ada administrasi keuangan, yaitu mengelola anggaran dan sumber daya keuangan agar dapat mendukung seluruh proses pendidikan. Yang kelima itu ada sarana dan prasarana, yaitu mengelola fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, serta perlengkapan belajar lainnya. Yang keenam itu ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, termasuk orang tua siswa, pemerintah, dan dunia usaha. Ada juga menurut Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada administrasi tata laksana sekolah. Bukannya lari baca ya? Ada juga menurut Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan itu dibagi menjadi 5, yaitu administrasi tata laksana sekolah.
yaitu meliputi struktur organisasi tata usaha, otorisasi dan anggaran keuangan sekolah, permasalahan keperguruan dan permasalahan perlengkapan sekolah, pembukuan keuangan. Yang kedua itu ada administrasi guru dan pegawai sekolah, yaitu meliputi organisasi guru, permasalahan pengangkatan dan penempatan guru, rencana orientasi guru baru dan pelatihan didik. Yang ketiga itu ada administrasi murid dan siswa, yaitu meliputi perkumpulan peserta didik, permasalahan kesejahteraan peserta didik, dan bimbingan penyuluhan terhadap peserta didik. Yang keempat itu ada administrasi supervisi pengajaran, yaitu meliputi usaha pembangkitan semangat anggota struktur sekolah dalam menjalankan tugasnya, pencarian metode baru dalam kegiatan belajar mengajar, dan cara penilaian dalam proses tersebut. Yang kelima ada administrasi pelaksanaan dan pembinaan, yaitu meliputi merealisasikan kurikulum sekolah, menyusun kurikulum, dan mempedomani dalam proses belajar dan mengajar. Baiklah, hanya sampai di sini saja materi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.